Masyayikh Nahdlatul Ulama itu banyak, kiai-kiai yang ikut mendirikan Nahdlatul Ulama itu banyak. Jadi ada beberapa versi sejarah itu. Lagi tiap kiai nggawa sejarah dewe-dewe kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, wani ngopi, wani ngaji. Ngopi ya ngopi, ngaji ya ngaji rek. Ya, kita akan kedatangan tamu. Alhamdulillah ada Kiai Haji Salahuddin Azmi selaku pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya. Beliau adalah salah satu duriah pendiri NU, yakni cucu dari Kiai Haji Ridwan Abdullah. Nanti kita akan mencoba diskusi dengan beliau. Kita ngaji tentang sejarah latar belakang berdirinya NU, bagaimana NU bisa lahir, kemudian apa saja yang melatar belakangi hingga sekarang ini masih eksis. Kepada Gus Udin, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Niki rencang mau ngaji Gus, ngopi ngaji ngaji. Nah, dalam forum ini saya harap nanti Gus Udin bisa menjelaskan latar belakang berdirinya NU, faktor-faktor apa saja hingga kemudian NU itu lahir di Kota Surabaya. Mungkin Gus Udin monggo. Nggih, Cak Olil. Kalau menurut sebelumnya kita harus meluruskan persepsi dulu ya, bahwa sejarah NU itu tentang berdirinya Nahdlatul Ulama itu ada beberapa versi. Hampir, karena nun sewu, masyayikh Nahdlatul Ulama itu banyak, kiai-kiai yang ikut mendirikan Nahdlatul Ulama itu banyak. Jadi ada beberapa versi sejarah itu. Lagi tiap kiai nggawa sejarah dewe-dewe kan. Ada sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama itu versi Mbak Asim, versi Mbak Wahab, versi Mbak Ridwan, versi itu. Kalau menurut saya, selama yang membawa sejarah ini sanad nasabnya jelas, itu benar. Selama yang membawa sejarah ini sanad nasabnya jelas, itu benar. Karena ada cerita-cerita tersendiri memang. Nah, sejarah Nahdlatul Ulama itu yang tersurat dengan yang tersirat itu luwih akeh yang tersirat. Oh, gitu ya. Jadi yang masih belum terbukukan sekarang itu banyak. Nah, kalau sampean tadi menanyakan masalah awal berdirinya Nahdlatul Ulama, saya tidak mengklaim ini sejarah yang paling benar ya. Ya. Saya tidak mengklaim ini sejarah yang paling benar. Soalnya kok sing liyane protes lho. Kan gitu. Jadi ini sejarah awal berdirinya Nahdlatul Ulama versi yang saya terima dari abah saya dari abahnya, dari kakek saya. Apa jenengan asmane sinten, Gus? Mujib Ridwan bin Kiai Haji Ridwan Abdullah. Oh, berarti jenengan salah satu cucu dari Kiai Haji Ridwan. Salah satu cucu dari Kiai Ridwan Abdullah. Nah, itu kalau sejarah yang dari Kiai Ridwan tentang berdirinya Nahdlatul Ulama itu diawali dari kepulangan para kiai-kiai ini dari Mekah, dari tanah haram, karena setelah berguru di sana sekian tahun. Itu diawali dari situ. Yaitu kalau tidak salah, seingat saya, saelingku itu tahun 1912. 1912. Jadi ketika itu Mbak Wahab baru pulang dari Mekah tahun 1912 itu. Nah, ketika itu di Indonesia sendiri, waktu itu tolong Indonesia jenenge si Alio. Kan Hindia Belanda. Hindia Belanda kan. Di Hindia Belanda sendiri. Ini kalau di sejarah-sejarah yang ada di sekolah itu masuk di era zaman pergerakan nasional. Ada Budi Utomo, terus ada lagi
taman siswa. mahasiswa. Terus ada lagi Soekarno itu bikin apa lagi gitu. Itu era-era zaman pergerakan nasional. Nah, khususnya di kota Surabaya sendiri, pada saat itu berkumpulnya tokoh-tokoh pergerakan nasional kan di Surabaya. Iya. Coba sama delok anu niku, Soekarno posisinya ngono di Penilai. daerah Penilai. Ki Hajar Dewantara juga di daerah Pelampitan. Kan begitu. Dr. Sutomo juga di lingkup tengah ini. Nah, pada saat masih Mbah Wahab posisi di Mekah, Mbah Wahab bisa ngene Mekah. Yang di Surabaya ini kayak kiai-kiai yang ada di Surabaya yang saya tahu dari cerita abah saya itu dari Kiai Ridwan juga. Seperti Kiai Ridwan, Kiai Mas Alwi, terus ada beberapa itu sudah masuk di dalam kelompok diskusi ini. Jadi dengan Soekarno, dengan Ki Hajar Dewantara, dengan Dr. Sutomo. Tapi belum ada wadah ya namanya kelompok. Ada. Namanya Bumi Putra. Bumi Putra. Perkumpulan Bumi Putra. Jadi sudah masuk di kelompok itu. Jadi tiap hari itu sudah diskusi masalah itu. Sampai akhirnya tahun 1912 itu Mbah Wahab pulang ke Indonesia. tanah airnya lah. Iya, Lah, belum Indonesia ya. ini ketemu dengan teman-teman lama ini, dengan Kiai Ridwan, dengan Kiai Mas Alwi, yang mana notabene beliau ini dulu satu alumni Satu alumni di mana, Bos? di Dembangan. Oh, mondok di sana. Jadi podo-podo santri ini Mbah Khalil kabeh. Awalnya ketemunya di Mbah Khalil. Jadi sama-sama dari sana, terus dari sana ke Siwalan Panji, ke Buduran, Kiai Khosin, lah dari Buduran itu baru terus ke Tengah. Nah, ketika kembali ini Mbah Wahab ketemu lagi dengan teman-temannya ini, akhirnya Mbah Wahab gabung juga di perkumpulan Bumi Putra itu tadi, mulai menghangat yang membahas bagaimana ya Indonesia ini merdeka gitu loh. Lah Mbah Wahab itu ya nun sewu nek jare apa biyen Mbah Wahab itu termasuk kiai sing autis. Ngerti sampean autis? Autis itu apa? Autis itu penyakit arek cilik sing gak iso meneng iki. Oh, iya. Umum kayak ngono lho, ono ae sing dianui. Mbah Wahab itu kayak begitu. Jadi setelah berkumpul dengan ini kan rata-rata teman nasionalis kan. Yang zaman pergerakan itu yang banyak itu kan nasionalis kan. Nah itu setelah kumpul dengan teman-teman nasionalis yang golongan kiai-kiai ki mau santri ki mau ngumpul dhewe diskusi dhewe. Lha iku Mbah Wahab iku ono ide. Lah iya sih. Mosok bahasanya gitu. Mosok sing ngedekno sekolahan niku wong nasionalis kabeh. Lha apa santri gak iso ngedekno sekolahan ngono ta? Ayo ngedekno sekolahan wis. Lha itu gitu Mbah Wahab. Loh memang pada saat itu rata-rata kayak begitu, berdirinya taman siswa, mendirikan sekolah, Dr. Sutomo juga mendirikan sekolah. Nah itu kan akhirnya bahwa ayo nggak sekolahan, nggawe dari Ridwan nggawe, tapi terus dari mana anunya? Tuh runding. Akhirnya ada yang namanya salah satu tokoh kiai yang ada di wilayah Bubutan ini, Kawatan itu, ada namanya Ki Abdul Qohar. Ki Abdul Qohar ini istilahnya kalau dulu itu sugi-sugine wong Surabaya lah. Paling kaya. Ya wis pokoknya wis konglomerat lah. Ya, lah itu plek kalau dengan Kiai Ridwan, apapun yang dianukan Kiai Ridwan beliau selalu nganguni. Akhirnya disambatilah, diajak berunding. Nah, soalnya Mbah Wahab duwe cita-cita keinginan mendirikan sekolahan tapi gak ono anune. Lah kan didekno ngene di sekolah niki kan. Akhirnya dengan Ki Abdul Kahar itulah, terus Ki Abdul Kahar nggih pun monggo nek pancen ngoten griya kula sing Kawatan kan 6 niku sampean damel sekolahan. Akhirnya rumahnya itulah yang diwakafkan ke sekolah itu dengan nama Nahdlatul Wathon.
Makanya berdirilah. Jadi sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama itu Nahdlatul Wathon ini berdiri dulu. Yang mana proses untuk berdirinya Nahdlatul Wathon itu mulai tahun 1914. Oke. Ketika di istilahnya itu terkenalnya launchingnya atau apa gitu, lebih kerennya lagi tahun 1916. Iya. Itu di Nahdlatul Wathon inilah dicetak kader-kader yang lah iki dadi perkara. Nek jare apa biyen iku dadi perkara, sing dadi perkara apa londo. Kenapa, Mas? Londo iku ya gak goblok lho. Oh iya. Lah nek iki mulai cilik wis di. Lah dengan mendirikan Nahdlatul Wathon itu Mbah Wahab membuat syair yang sekarang terkenal dengan Subhanul Wathon. Yang itu akhirnya ya nuwun sewu iki njoko anu tekan di kok didadek akhirnya didadekno masnya Nahdlatul Ulama itu. Karena kalau menurut saya Nahdlatul Ulama itu enggak punya emas. Enggak punya emas, beda kalau Ansor duwe. Patayat, Muslimat, Bano-Bano itu semuanya punya emas, tapi nek NU nek proses gak duwe emas itu. Lah Subhanul Wathon ini Mbah Wahab nulis syair itu untuk murid-murid yang ada di Nahdlatul Wathon itu. Sebagai motivasi. Sebagai jadi pagi sebelum masuk sekolah itu kan biasa kan, kalau sekolah madrasah itu kan raditu billahi robba wa bil islami dina kan itu Robbis rohli 3 kali baru menyanyikan itu. Subhanul Wathon. Dan itu syairnya panjang, tidak pendek seperti yang Sekarang. iya, syairnya itu panjang. Nah setelah kiai-kiai ini sepakat untuk mendirikan sekolah itu, jadi awal pertama kali ketika pendirian Nahdlatul Wathon itu dipandegani oleh 4 kiai. Siapa saja, Gus? Satu diantaranya Kiai Wahab, terus setelah itu Kiai Ridwan, Kiai Mas Alwi, dan Kiai Mas Mansur. Ini yang mandegani awal. Gedungnya yang mewakafkan Kiai Abdul Kahar. Gitu loh. Jadi ini yang awal itu di sini. 4 orang ini. Bahkan ketika sekolah itu berdiri, Kiai Mas Mansur ini yang diangkat sebagai kepala sekolah. Jadi kepala sekolah dari Nahdlatul Wathon itu adalah Kiai Mas Mansur. Berjalan ya oleh. Nah, bagi masyarakat awam pada saat itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang baru. Nek ono kiai ngedekno pondok pesantren itu gak aneh ya oleh. Umum itu dari ono kiai ngedekno pondok pesantren. Nah, ini kiai. Lah iki ono kiai ngedekno sekolahan umum. Gitu loh. Istilahnya madrasah tapi bukan pondok, bukan model pondok. Lagi sesuatu yang hal baru, gitu loh. Alhamdulillahnya lagi muridnya luar biasa banyaknya di awal-awal itu. Berkembangnya pesat dari Pasuruan, dari Gresik, dari Madura, dari Lamongan itu banyak yang disekolahkan ke Nahdlatul Wathon itu. Lah iki londo mikir. Lah nek mulai cilik wis dikader untuk cinta tanah air dengan syair itu tadi. Wah, gede-gede lah kewoan musuh londo. Kabeh lah. Orang itu masih zaman penjajahan. Kan gitu. Zaman penjajahan belum tahun 26 dulu. 1916 masih penjajahan. Lah itulah kalau menurut cerita dari abah saya itu akhirnya Belanda membuat vokal pola baru yang namanya Renans itu. Renans. Jadi Renans itu nek bahasa nih pembaharuan Islam. Nah ini jadi gejolak akhirnya di kiai-kiai sepuh yang ada di Surabaya, khususnya yang sudah masuk di Nahdlatul Wathon itu menjadi guru di situ. Sampai akhirnya Kiai Mas Mansur ini minta izin untuk mencari Renan itu sebenarnya apa. Jadi minta izin untuk mencari Renan, beliau ke Mesir. Mas Mansurnya? Kiai Mas Mansur. Kosong kan kepala sekolah yang ada di Nahdlatul Wathon, digantikan oleh Kiai Mas Alwi.
yang itu notabene masih sepupu dari Mas Mansur. Kiai Mas Mansur, digantikan oleh Kiai Mas Alwi sebagai kepala sekolah. Tapi di luar dugaan, Kiai Mas Alwi pun ini juga penasaran. Apa sih sak temene Renans itu? Beliau juga ingin mencari, tapi gak nanggone Mesir. Gitu, gak nanggone Mesir. Beliau mencarinya ke Belanda, sama Prancis, Eropa. ke Eropa. Lah ya apa carane budal nanggone kono wong ekonomi pas-pasan istilah. Ya Mas Alwi itu ya. Mas Alwi. Akhirnya apa dengan segala apa ya ikhtiar dan apa sampai gak pamit nanggone kiai-kiai. Nek iki pamit jelas gak diolehi wong posisi dari kepala sekolah. Di Nahdlatul Wathon. Ini nggone Nahdlatul Wathon Menggantikan Mas Mansur. menggantikan jelas gak diolehi. Akhirnya secara diam-diam beliau berangkat nang Lombok dengan bekerja sebagai pelaut melu kapal yang intinya pokoknya aku bisa tekan nang Londo ya apa Mencari informasi Renans. kan itu bagaimana mencari informasi Renans itu. Dengan berangkatnya Kiai Mas Alwi ke sana jadi gejolak sendiri di Surabaya, khususnya yang ada di Nahdlatul Wathon. Wono kiai kok akhirnya nyambut gawe ini layar itu lah. Sesuatu yang aib jadi pelaut. Padahal pekerjaan pelaut itu pada saat itu bagi seorang santri aib itu. Jadi tidak bisa dianukan. Ya Gus, sementara kita break dulu, nanti kita lanjutkan menjelaskan tentang Renaissance itu apa, kemudian pengaruhnya untuk Nahdlatul Wathon bagaimana. Nanti kita lanjut. Gus, ini sambil nyantai kita ngopi tetap, ngaji juga tetap. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh panjenengan bahwa 4 tokoh yang mendirikan Nahdlatul Wathon, di antara salah satunya itu kan ada Kiai Haji Abdul Wahab. Lah, karena Kiai Haji Abdul Wahab ini salah satu pendiri 4 orang tadi, beliau kan aslinya dari Jombang. Lah di Surabaya itu beliaunya tinggal di mana? Kiai Wahab itu dhisik ngene Kertopaten, Lil. Dalam Di Kertopaten, iya. Karena beliau bunyai di Kertopaten. Maksudnya beliau sudah menikah dan tinggal di Surabaya berarti. Jadi ya Wahab itu riwariwi lho, Lil. Riwariwi. Diambil mantu oleh kiai yang ada di Kertopaten. Lah ini yang saya dengar kan memang, dan bahkan saya sempat meneliti tentang adanya Nahdlatul Wathon. Memang apa yang disampaikan oleh Gus Yudi tadi ada keterkaitan bahwa pada tahun 1914 memang sudah ada, hanya saja launching ataupun deklarasi lah kira-kira pada tahun 1916. Lah kalau saya lihat tahunnya di Badan Arsip Nasional, memang pada tahun 1916 akta notaris yang dikeluarkan oleh Hindia Belanda memang tertulis Nahdlatul Wathon. Ya. Tapi nek sampean delok, nggone plakat yang ada di sekolahan itu 1914. Nah ya berarti kan ada keterkaitan. Ya. Memang didirikan 1914. Jadi prosesnya itu mulai 1914 ngono lho. Berarti setelah dapat SK dari Hindia Belanda, kemudian murid-murid ini mulai bermunculan. Ya. Tapi di sisi lain ada ketidaknyamanan Belanda karena dengan nama Nahdlatul Wathon dan sebuah motivasi ataupun nyanyian lah kira-kira yang tadi disebut Subhanul Wathon. Ya. Itu kan juga bagian dari ketidaknyamanan Belanda. Lah apakah ada proses ketika hal itu terjadi menurut Belanda kemudian ada pembubaran tentang Nahdlatul Wathon? Kalau pembubaran tidak ada. Kalau pembubaran tidak ada. Karena apa? Ya mungkin Belanda akan menghitung 2 kali, sebab nanti kan akan terjadi perlawanan, chaos dan sebagainya kan begitu. Jadi cuman ya itu tadi, wong Belanda itu ana Senogogron ya. Senogorjen. Senogogron itu kan sing
siji apal Quran, apal hadis. Profesor lah Nah, ya, profesor kan apa? gitu. Dia Ya. tahu seluk-beluk bagaimana cara mengalahkan Islam itu. Ojo Islam itu ojo dimusuhi itu kon jopo. Dia akan mengkristal, akan sulit kita. Dalekno musuh dalam selimut. Makanya itu tadi Belanda nganukan renans pembaharuan Islam. Oh berarti ini Snob ini termasuk salah satu orang orientalis. Iya. Dan itu apa ya nek nggone film-film iki kok sutradara. Penyusup. Itu akhirnya carikan itu. Termakan kan, dalam artian termakan. Itu kiai-kiai kan sempat bimbang dengan renans pembaharuan Islam. Yaitu tadi Kiai Mas Mansur minta izin untuk mencari renans itu ke Mesir. Iya iya. Nah, Kiai Mas Alwi secara diam-diam juga begitu. Tapi beliau tidak mau ke Mesir. Lah dengan berangkatnya Kiai Mas Alwi ke Belanda yang notabene budale ku melu kapal tadi pelaut, itu kan jadi permasalahan di Surabaya. Itu sesuatu yang aib. Sedangkan Nahdlatul Wathon pada saat itu sedang booming kalau istilah sekarang. Jadi yang di Nahdlatul Wathon itu tinggal Kiai Ridwan sama Kiai Wahab, di samping dibantu oleh guru-guru muda itu. Nah terus ngene lho, Nahdlatul Wathon itu kan tingkat dasar, istilahnya SD lah, saniki. Jadi kiai-kiai mendirikan sekolahan SD. SD dulu itu SR lah, sekolah rakyat. Ya, sekolah rakyat. Itu kan kurikulumnya gak kayak saniki. Nek saniki lah kurikulumnya 6 tahun SD. Kalau dulu kan 3 tahun. Tapi apakah kiai-kiai juga ada yang sekolah di HIS? Dulu kan Belanda juga ada sekolahan yang namanya HIS, Holland Island School. Tapi itu orang-orang bangsawan. Ya, orang-orang tertentu lah. Kiai Ridwan termasuk yang pernah sekolah di situ. Jadi salah satu orang pribumi yang sempat mengenyam pendidikan di sekolah negeri. Di sekolahan. Kalau sekarang sekolah negeri Ya, sekolah negeri. Gitu ya. Kiai Ridwan itu. Nah, proses ini kan pada saat itu lagi booming kan Nahdlatul Wathon ini. Ditinggal oleh Kiai Mas Alwi ke Belanda. Nah, itu jadi permasalahan tersendiri. Kiai-kiai ini resah dan lain sebagainya, bahkan sampai yang namanya Kiai Mas Alwi itu dipecat dari Nahdlatul Wathon oleh kiai-kiai sepuh karena dianggap sudah wis batal lah ini. Orang jadi pelaut itu apa lil jare wong Surabaya iku mau limo itu dilakoni kabeh kan ngono. Terus ini Gus, sedikit saya potong, mohon maaf. Karena ini nanti kita membahas tentang Nahdlatul Ulama, paling tidak kan ada beberapa faktor yang melatar belakangi khususnya di internal Nahdliyin, yakni ada Nahdlatul Wathon, kemudian ada Taswirul Afkar dan Nahdlatul Tujar. Nah tadi kan sudah disampaikan oleh panjenengan tentang Nahdlatul Wathon. Barangkali apa ada kaitannya dengan Nahdlatul Tujar dan Taswirul Afkar yang melatar belakangi kemudian NU berdiri? Jadi ngene, setelah mendirikan Nahdlatul Wathon, ini kiai-kiai ini berpikir sak marine teko Nahdlatul Wathon iki arek-arek sekolah niki diterusno nang ngene ndi? Kelanjutannya itu di mana? Tingkat SMP ini, tingkat iki lah apa? Sanawiyah, duduk sanawiyah ini. Ya madrasah diniyah. Yang diniyah yang mana? SD kan ini sih an? Yang Nahdlatul Wathon. Iya, Nahdlatul Wathon itulah. Berarti kan harus ada jenjang yang berikutnya, yaitu kelas sanawiyah lah istilahnya itu. Akhirnya beliau-beliau berkumpul lagi untuk mendirikan satu sekolahan yang jenjangnya dari Nahdlatul Wathon. Fungsinya nguwadai alumni Nahdlatul Wathon ini untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu Taswirul Afkar itu. Kira-kira tahun berapa? Mendirikan Taswirul Afkar itu sekitar tahun 1918. 2 tahun kemudian setelah Nahdlatul Wathon dapat SK. Itu mendirikan Taswirul. Nah, ketika mendirikan Taswirul Afkar inilah
banyak terlibat kiai-kiai dari daerah-daerah dipanggil ke Surabaya. Notabene teman-temannya Kiai Wahab, Kiai Ridwan, Kiai Mas Alwi itu dipanggil, termasuk Mbak Bisri. Tempatnya kira-kira di mana, Gus? Di Kertopaten waktu itu. Sama dengan Yang sekarang, bukan di dalam kampung. Di Kertopaten dalam kampung. dekat dengan rumahnya Mbak Wahab. Iya, dekat rumahnya Mbak Wahab. Jadi di rumahnya sapa silih gone anu kini ki ono kok. Kiai Haji Dahlan Ahyar. Ya, Mbak Dahlan Ahyar. di rumahnya Kiai Dahlan. Kiai Dahlan Ahyar. Di situ itu awal Taswirul Afkar. Tahun 1918. Dari situlah mulai dididik sing jenenge murid-murid iki. Mulai dididik ya ono maca kitab barang, dididik diskusi, dididik perdebatan oleh Mbak Wahab itu. Yang notabene pada saat itu bisa dikatakan bahwa Taswirul Afkar ini sebagai pucuk pimpinannya di luar kiai-kiai ini tadi itu diserahkan kepada Mbak Bisri. Yang Taswirul Afkar. Ya, Tapi bukan kepala sekolah, bukan, jadi istilahnya apa ya? Koordinator lah kayak begitulah. manajer. Sing manajer ya, manajer. Itu Mbak Bisri. Berarti Mbak Bisri juga ke Surabaya. Iya, termasuk Mbak Maksum Lasem. Terus siapa itu yang Masya Allah. Mbak Halim. Ya, itu termasuk itu datang saya untuk ikut ngajar di Taswirul Afkar. lah. Ketika sudah ada dua sekolahan ini, itu kan akhirnya metu ukara anyar kan. Nggih. Sing biayai sapa? Untuk yang taswirnya juga. Ya sama Nahdlatul Wathon sama Taswirul Afkar, dua lembaga pendidikan iki sing biayai sapa? Akhirnya minta restu kepada Mbah Hasim untuk mendirikan satu organisasi lagi yang namanya Nahdlatul Tujar. Yang mana teko jenenge kan sudah jelas kan, kebangkitan para apa itu ya? Saudagar lah. Pengusaha, mengangkat perekonomian dua pengusaha lembaga ini ya. Yang mana di Nahdlatul Tujar itu diserahkan istilahnya itu yang memanajeri itu adalah Ahmad Ghonaim dengan Hasan Ghipo. Ahmad Ghonaim ini kan yang dari Mesir itu. Iki proses kan Mbak Mas Alwi sik layar. Ini proses sudah berjalan. Nah, ketika beliau kembali, kan ini jadi aib kan? Ya. Kayak Mas Alwi kan jadi pembicaraan sampai nuwun sewu. Tapi ini sejarah. Kita tidak bisa menghilangkan itu. Aku olehnya cerita iki ya tak sampai no iki, saya tidak akan menutupi, kan gitu. Sing jenenge keluarga iki saking isine malu, kayak Mas Alwi jadi perbincangan. Karena pekerjaannya itu, lo wis kena dadekno kepala sekolah nggone Nahdlatul Wathon, kok malah jadi pelaut. Sedangkan pelaut kan gitu, sedangkan pelaut itu aib bagi seorang santri. Kan gitu. Iya. Itu saking isine lho wong sing jenenge Kiai Mas Alwi yo anake gede-gedene Kiai Surabaya. Tapi kan maksud dan tujuan beliau datang ke sana kan baik juga. Hanya Iya. saja tidak Kan dipahami. enggak tahu kan. Makanya sampai dipecat lah. Waktu itu yang paling enggak setuju Kiai Ridwan. Ojo dhisik ta lah, ojo dipecat dhisik nek bahasa anune iku. Engko ayo dinteni nek teko, ayo ditakokno apa sak temene sih sampean deleki. Tapi kiai-kiai karena ya nun sewu ya. Wirainya dulu kiai-kiai itu kan sangat luar biasa. Gak gelem kecampuran ojo maneh barang haram. Barang subhat ae gak gelem. Kan gitu. Akhirnya terpaksa diberhentikan. Lah keluarga juga begitu, merasa malu. Sampai beliaunya ya nun sewu dicoret dari silsilah keluarga. Lah, kalau dicoret dari keluarga berarti kan beliau sudah tidak Gak diakoni, gak dia apa-apa wisan, kan gitu. Akhirnya sampai beliau pulang. Tidak ada keterangan berapa tahun itu ada di sana, tidak ada. Pulang dari Belanda dan Prancis. Dari Belanda dan Prancis itu tadi. Tapi informasi Renaissance sudah dapat. Sudah.
Sudah, makanya balik itu ya gara-gara itu. Begitu beliau pulang, Kiai Ridwan tahu kalau Kiai Mas Alwi pulang, Kiai tahu kalau Kiai Mas Alwi pulang. Duluan mana Gus pulangnya? Kiai Mas Alwi Dengan Mas Mansur. duluan Kiai Mas Alwi. Duluan Mas Alwi. Duluan Kiai Mas Alwi. Kalau tahunnya enggak tahu ya. Kalau tahunnya enggak tahu. Enggak ada keterangan berapa tahun ada di sana. Setelah pulang, tahu pulang, terus gak duwe hak waris loh. Tapi manggon nang ndi? Delak bingung enggak? Iya. Akhirnya beliau mendirikan warung kopi. Jadi marung, mulai teko ngene layar iki marung di Jalan Sasak. Dodol. Ya sak ana omahe cilik ngono lah wis gawe anu lah kena dienggo turu ngono lah. Jualan apa, Gus? Kopi. Oh, berarti warung kopi. Ya warung kopi lah, ya warkop lah. Kopi ya ngopi, ngaji ya ngaji. Iya. Cuma durung ono wifi-ne waktu itu. Ya, cuma belum ada. Sele, dobe sele. Monggo diugi, Gus. Nah itu setelah Kiai Ridwan itu tahu bahwa Kiai Mas Alwi itu datang, disoani pancen. Di Sasak sana. Iya. Ya nun sewu pada saat itu kiai-kiai sudah menjustifikasi istilahnya. Sampai oke Mas Alwi ku buka warung iki lho. Nek santri ku diharamno ambek kiai ini nanggone warunge Kiai Mas Alwi. Haram kon lungguh warunge Mas Alwi. Najis. Jadi sing tuku nggone warunge Kiai Mas Alwi ya tukang becak sing gak ngerti iku wis. Nggak ada klarifikasi atau tabayun dulu sebelum justifikasi. Nggak ada, semua dilereni ngono ae mbek kiai-kiai biyen ya karena itu tadi, karena wirainya itu tadi. Wis gak iso iki kecampuran barang subhat. Gitu loh. Cuman Kiai Ridwan yang memang nggak mau. Otomatis dengan Kiai Mas Alwi ini diberhentikan dari kepala sekolah, Kiai Ridwan sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah Nahdlatul Wathon. Oh, setelah Mas Mansur berangkat ke Mesir, Mas Alwi digantikan Kiai Mas Alwi budal maneh namanya Londo digantikan Kiai Ridwan. Di Nahdlatul Wathon pongkolane kari loro tok kali Kiai Ridwan ambek Kiai Wahab. Itu akhirnya didatangi ke warunge. Wis suwe gak ketemu ya pirang tahun. Wis kangen-kangenan wis. Ya jare apa ya tangis-tangisan wong loro ngene kono. Sampai akhirnya Kiai Abaya Ridwan itu tanya. Kiai Mas Alwi sih takon dhisik. Tanya apa, Mas? Kang Duan. Ana apa sampean marani nang warungku kene iki? Sampean dinajis-najis sampai kiai-kiai kok lungguh warungku. Sampean mulih kok dilebu sampean kok disuceni sampean kok. Ono keperluan apa sampean teko rene? Lah ini yang bagi saya itu sesuatu yang sangat mendasar. Bahwa jasa Kiai Mas Alwi ini besar terhadap awal berdirinya Nahdlatul Ulama. Yaitu ditakoni ambek Kiai Ridwan. Mas, aku teko rene iki perlune cuma siji tok. Aku kepingin dadi pembeli terakhir ngene warung sampean iki. Tapi sadurunge sampean jawab, tolong aku sampean jawab pertanyaanku. Apa perlune sampean nang ngene Londo? Lho Kang Duan, sepurane gak cuma nang Londo, aku nang ngene Prancis. Dadi teko Londo ambek Prancis. Aku gak cuma nang ngene Londo tok. Apa perlu sampean? Lah wis enak-enak dadi kepala sekolah. Moro sampean tinggal ngono ae gak pamit nang ngene kiai. Terus Mas Alwinya gimana, Sob? Lah iku jari ke Mas Alwi ngene Kang Duan. Aku gak trimo Kang Duan. Apa sing sampean gak trimo? Londo gawe renans pembaruan Islam aku gak trimo aku. Dan aku yakin nek iki dudu gaenane wong Islam. Pembaruan Islam. Sebab ngene Kang Duan, Islam iki apa maneh sing perlu dinyar, apa maneh sing perlu diperbarui. Lah wong ayate sing mudhun terakhir iku wis jelas.
al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Titik. Setelah itu Kanjeng Nabi wis gak terima wahyu maneh sing kudu disampaikan. Jadi itu wahyu terakhir. Iki wis Islam iki wis lengkap kan. Lah kok iki ana pembaharuan Islam renans. Iki aku gak terima. Satu-satunya sing tak uber iki londo. Dapatku sik kurang nanggone Prancis. Balik maneh nanggone londo maneh balik rene. Berarti wis oleh sampean wis, ya apa carane sampean oleh? Bukti-bukti iku. Ya sepurane Kang Duat. Aku kepeksa ngene kono Rabi Nyonya Londo. Guyu apa ya? Wayo sampai menikahi. Iso ae sampean niku ya lho iya. Gak ngono gak iso nyambut gawe. Tapi tak Islamno dhisik kan dua pisahan baru tak rabi. Ya, Pak Gus, kita break dulu, nanti kita lanjut setelah kita ngopi sambil tetap ngaji lagi.